Wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Ahmad Habibi Salam dalam Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini saya bersama Ku Bisa bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan perusahaan kami yang terkait. Yang pertama, kami bekerja sama dengan ICCN atau Indonesia Career Center Network. Lalu kami juga tidak ketinggalan bekerja sama dengan Google Indonesia, dan tidak ketinggalan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan dari Republik Indonesia. Dan di pagi hari ini kami bekerja sama dengan beberapa tuan rumah ya. Yang pertama adalah Manulife Indonesia, lalu juga myphilips.com, dan tentu saja tuan rumah yaitu Kampus Institut Asia Malang Jawa Timur. Rekan-rekan sekalian, kami bersama dengan bangga mempersembahkan inilah dia Ku Bisa Goes to Campus di episode ke-368. Dan kali ini kami hadir dengan tema menarik yaitu Emotional Resilience. Rekan-rekan sekalian, seperti biasa selama kurang lebih 90 menit ke depan kami berharap teman-teman semuanya tidak malu nanti untuk bertanya, karena nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab pada 30 menit terakhir nanti, di mana kami juga akan menyediakan 2 buah voucher belajar gratis dari Ku Bisa. Caranya seperti apa Mas Habibi? Caranya sangatlah mudah. Teman-teman hanya cukup memberikan pertanyaan unik ataupun pertanyaan menarik bukan di kolom chat melainkan di kolom Q&A. Jadi pastikan untuk membawa semua rasa kepo dan penasaran teman-teman semuanya untuk bisa bertanya kepada narasumber kami nanti. Dan tentu saja narasumber kami pula yang nanti akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang alias yang mempunyai pertanyaan terbaik. Tapi nanti di akhir acara. Jadi saya berharap teman-teman semuanya untuk bisa bersabar, karena orang sabar di saya panjang. Dan tentu saja kami tidak juga akan melupakan satu hal ini, yaitu e-sertifikat. Insya Allah link e-sertifikatnya akan kami berikan tepat sebelum acara ini berakhir. Jadi please stay tune terus sampai acara ini selesai. Bagi teman-teman yang membutuhkan untuk absensi, ya, data absensi sama pada saat teman-teman mengunduh atau mendownload e-sertifikat, karena itu akan menjadi data yang tersistem. Nanti kami akan berikan langsung kepada teman-teman dari kampus tuan rumah sebagai panitia. Dan rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan mulai acara ini. Yang pertama, saya sudah tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh tamu-tamu saya luar biasa, perempuan-perempuan muda keren Indonesia. Dan kali ini beliau merupakan seorang perwakilan dari petinggi kampus yang saat ini menjabat sebagai wakil dari Career Center pada kampus tuan rumah, yaitu Institut Asia Malang Jawa Timur. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama. Inilah dia. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Adriani Kalembang. Selamat pagi Mbak. Halo. Selamat pagi Mas Habibi, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya Mas Habibi? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Adriani gimana kabarnya di sana? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Terima kasih Mbak sudah hadir di tengah-tengah kesibukan Mbak, sudah menyempatkan waktu. Terima kasih banyak. Dan untuk itu rekan-rekan sekalian, saya juga tidak hanya ingin berdua sendirian di layar ya bersama Mbak Adriani, saya juga akan ditemani oleh tamu-tamu saya yang lainnya. Dan kali ini beliau merupakan seorang perwakilan ya dari banyaknya alumni-alumni terbaik, sederet alumni-alumni terbaik dari kampus tuan rumah, yaitu Institut Asia Malang Jawa Timur. Di mana saat ini beliau menjadi garda terdepan, salah satu garda terdepan dari Life Planner pada Manulife Indonesia. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama. Inilah dia. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dinda Bestari. Halo Mbak Dinda. Pagi, semangat pagi semuanya. Pagi, selamat pagi. Waduh, apa kabar Mbak Dinda? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat. Gimana Mas Habibi kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, saya sehat. Aduh, saya ditanyain jadi seneng saya. Mbak Dinda, orang tuanya seneng karaoke ya? Betul sekali. Makanya namanya Dinda Bestari ya. Udah tahu lagunya kan? Iya, sudah sering sih dibuat lagu-lagu gitu sama teman-teman gitu. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi ini masifnya pengaruh Rama Aipama nih buat orang tuanya Mbak Dinda nih. Tapi keren. Terima kasih banyak Mbak Dinda sudah hadir di tengah pekerjaannya Mbak Dinda. Dan rekan-rekan sekalian, dari Mbak Dinda, saya juga tidak hanya akan bertiga sendirian di layar, saya juga akan ditemani oleh tamu saya
yang didapuk sebagai guest star kita pada pagi hari ini. Beliau alhamdulillah baru ditasbihkan untuk mendapatkan gelar secara resmi di Magister Pendidikan. Rekan-rekan sekalian, beliau merupakan seorang founder sekaligus CEO dari myphilips.com Indonesia. Rekan-rekan sekalian, dari dan untuk Anda dari Jogja untuk Indonesia, inilah dia. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi Dia Nadia Jana. Halo Nadia, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas Habibie. Pagi. Sehat Nadia? Alhamdulillah sehat, bahagia, ceria seperti terlihat. Gimana Mas Habibie kabarnya? Alhamdulillah sehat, mantap. Ini saya agak minder ya teman-teman ya, ini luar biasa nih. Ini jagoan-jagoan Kartini di bidang pendidikan semuanya nih udah pada sarjana, udah kerja dan berbakti untuk bangsa dan negara dan menolong orang dengan pendidikan, dan juga Mbak Dinda menolong orang dengan asuransi kesehatan. Jadi buat saya ini adalah sebuah hal yang teman-teman tidak bisa nafikan untuk bisa didengarkan, dan kita akan saksikan bersama seperti apa sih ilmu dan pengalaman yang bisa tersaji dan dibagikan kepada kita semua. So, langsung saja teman-teman, tayangan ini khusus untuk teman-teman ya. Penontonnya setiap dari Kubisa Goes to Campus adalah 100% dari mahasiswa-mahasiswi tuan rumah, dan 3 bulan kemudian akan diedit, lalu di QC ya, quality control, dan juga ditayangkan tayangan ulangnya ya, kurang lebih 15 menit di web Kubisa ya, buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman tuan rumah ya, dari Institut Asia Malang, kampus tuan rumah, jangan malu untuk bertanya, karena jangan mau kalah sekreatif teman-teman kemarin atau sekritis teman-teman dari kampus yang lain. Jangan mau kalah. Institut Asia Malang, mahasiswa-mahasiswinya harus lebih kritis, harus lebih kreatif, dan harus lebih ceria untuk bisa semangat memberikan Q&A atau pertanyaan kreatifnya di kolom Q&A kepada gestar kita nanti, yaitu Mbak Nadia. Seperti itu ya. So, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama kita akan mendengarkan opening speech dari perwakilan petinggi kampus ya, perwakilan dari rektor atau direktur yang sesaat lagi mungkin nggak kurang dari 10 tahun udah bisa menjadi rektor atau setingkat direktur ya. Waduh, amin. Rekan-rekan sekalian, selama kurang lebih 5 menit ke depan, dengan sangat bangga saya bersama Kubisa mempersembahkan inilah dia perwakilan dari petinggi kampus yang saat ini menjabat sebagai wakil Career Center Kampus Tuan Rumah Institut Asia Malang Jawa Timur. Saya persembahkan untuk Anda Adriani Kalah Lembang. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Habibie. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenannya kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Kubisa Goes to Campus. Pada hari ini kita akan mengangkat satu tema, membahas mengenai emotional resilience. Sebagaimana kita ketahui, emotional resilience ini atau ketahanan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi atau krisis yang penuh tekanan. Orang yang tangguh tentu mampu akan menghadapi atau beradaptasi dengan kesulitan. Sedangkan orang-orang yang kurang tangguh, mereka akan mengalami kesulitan menghadapi stres, perubahan hidup atau tekanan-tekanan, baik tekanan yang besar maupun juga tekanan yang kecil. Lalu, bagaimana cara meningkatkan ketahanan emosional? Nah, sebelumnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, teman-teman bisa memiliki kemampuan untuk memproses situasi dan krisis yang penuh dengan tekanan atau situasi yang tidak terduga. Dengan mengucapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan Kubisa Goes to Campus episode 368 bekerjasama dengan Institut Asia Malang. Dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Habibie. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, dari dan untuk Anda langsung dari Kota Malang, Jawa Timur, wakil Career Center dari Kampus Tuan Rumah Institut Asia Malang, Jawa Timur, calon rektor, calon direktur Mbak Adriani Kalah Lembang sudah membuka acara kita dengan keren.
secara seksama dan verbal simbolik. Terima kasih banyak Mbak Adriani ya. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk bisa belajar dan belajar lagi. Untuk itu kita akan langsung menuju ke dua sesi selanjutnya ya. Dan rekan-rekan sekalian langsung saja tanpa banyak basa-basi saya akan mengundang untuk talk show sedikit ya dengan gaya podcast. Langsung saja inilah dia. Salah satu alumni terbaik yang dipunyai oleh kampus tuan rumah Institut Asia Malang, Jawa Timur yang saat ini sekali lagi sebagai garda terdepan, salah satu garda terdepan dari Manulife Indonesia, Dinda Bestari. Selamat pagi Mbak Dinda. Halo, selamat pagi Kak Habibie. Selamat pagi Mbak Dinda, aku langsung nanya-nanya ya, sedikit ya. Dan Mbak, boleh tahu dong pada saat lulus SMA kenapa akhirnya memilih dan berlabuh belajar di kampus Institut Asia Malang, kampus tercinta? Silakan. Oke, sebelumnya setelah lulus SMA itu kan masa-masa itu ya, perubahan dari yang awalnya kayak ya udah tinggal SMP, SMA gitu kan. Tapi kalau ke jenjang kuliah ini kan sedikit lebih bergengsi gitu ya. Nah, di masa itu saya sedikit itu sih kayak down gitu kan. Kok sulit ya maksudnya untuk ke jenjang kuliah ini. Kemudian juga saya itu langsung ya udah deh saya ambil yang mudah aja. Waktu itu sebelum di Institut Asia Malang, saya join di Wellness Education Center yang merupakan salah satu program profesi 1 tahun ya yang kerjasama dengan Institut Asia Malang. Nah, tepatnya di sana itu saya merasa masih selama 1 tahun itu oke lah. 1 tahun itu belajar. Tapi kalau langsung ke dunia kerja ini rasanya secara emosional, terus ego saya ini masih kurang kurang bisa saya pegang gitu kan. Nah, maka dari itu saya juga lihat-lihat itu ada Institut Asia Malang di sana. Kenapa saya pilih di sana? Saya tertarik dengan brandnya itu yaitu business practice. Nah, business practice ini salah satu istilahnya itu menjadi ideologi dari Institut Asia Malang, itu salah satu praktikal buat, jadi gak hanya teori aja ini yang diajarin dari kampus, tapi kita itu buat event organizer, jadi event besar-besaran di salah satu mall di Malang, itu pun pindah-pindah gitu ya. Itu menjadi menurut saya itu yang luar biasa di situ sih. Selain itu juga pasti dosen-dosennya juga berkualitas, kemudian juga secara fasilitas dan juga untuk teoritis dan praktikumnya juga oke banget sih. Itu kenapa saya pilih di Institut Asia Malang. Itu alasannya ya, jadinya ya. Menarik. Oke, Mbak, aku langsung aja. Boleh tahu dong, ini kan mahasiswa tuh bermacam-macam. Ada yang kuliah pulang, ada yang alias ya udah kuliah aja gitu, nggak urusin yang lain. Tapi kan ada juga yang berorganisasi atau bahkan ikut UKM, ikut Ormawa gitu ya, atau enggak ikut senat, atau di kampus-kampus tertentu bukan namanya senat tapi BEM gitu kan ya. Nah, Mbak sendiri kegiatannya di kampus tuh seperti apa Mbak? Boleh diceritain dong, silakan. Oke, kalau saya sih pada dasarnya saya itu kan orangnya introvert. Nah, itu menjadi tantangan kan, karena mau nggak mau nanti juga mikir ke depan kan di dunia kerja. Modal utama buat kita bisa masuk ke sana kemari itu kan pasti nomor 1 komunikasi. Nah, maka dari itu makanya kenapa saya saya mungkin pemalu kalau di kebanyakan kayak di keramaian itu rasanya energinya itu banyak kehabis gitu kan, terkuras habis. Tapi ya itu ya kita harus lawan, kita harus nanti kita yang mencoba mensibukkan diri, ikut organisasi entah itu internal, eksternal, yang dapat pengalaman pasti kita, yang dapat bekalnya juga kita sendiri kan, yang nanti bisa kita bawa buat kedepannya. Jadi waktu saya kuliah dulu saya benar-benar mengambil peluang, ada peluang buat jadi aku pengen nih jadi menjabat di organisasi A ini, internal ini, aku ini di bagian ini, kenapa enggak gitu kan, kalau ada kesempatan ambil aja gitu kan. Karena kita nggak tahu kan Kak ya ke depannya itu takutnya kan nyesel gitu kan ya, selagi ada peluang-peluang kecil-kecil atau mungkin yang kelihatan luar biasa ya ambil aja teman-teman. Jadi jangan membatasi diri, jangan deh. Itu sih. Memanfaatkan peluang ya. Oke. Mbak, kita sampai pada fase selama Mbak skripsi nih. Selama Mbak skripsi
itu kan pasti kan ada ups and downs, ada dimentahin sama dosen penguji, ya kan, atau enggak dimentahin sama, sorry, bukan dosen penguji, ada dimentahin sama dosen pembimbing gitu ya, bolak-balik revisi, tanda tangan, bolak-balik revisi, dimentahin lagi, belum lagi ada teman-teman yang juga ganti judul gitu. Sebelum kita berbicara tentang ruang sidang gitu, boleh dong Mbak sedikit perjalanan Mbak di sekitar skripsi sebelum masuk ruang sidang, silakan Mbak. Oke, kalau untuk di masa skripsi ya, waktu itu saya kebetulan di semester akhir sekitar semester 7-8 saya kan ikut dari apa namanya Asia Ambassador. Jadi saya ikut magang, itu merupakan salah satu inisiasi kampus buat memberikan apa yang salah satu perwakilan mahasiswa dimagangkan di beberapa perusahaan. Nah, waktu itu saya magangnya di Telkom. Kemudian di situ ada itu ya, segelitik apa ya, kayak ada peluang tapi juga tantangan. Karena apa? Saya belum lulus, saya ditawarin kerja di sana. Nah, itu tantangannya. Jadi, tapi karena saya juga ada kebutuhan secara finansial, akhirnya tawaran kerja di tempat saya magang sebelumnya itu saya ambil. Nah, disitulah benar-benar masa-masa saya apa ya, menjadi apa ya, mengolah ego saya. Ayo, ini waktunya kerja, ini waktunya meluangkan untuk skripsi, ini waktunya untuk ayo ke dosen gitu kan. Itu benar-benar apa ya, masa-masa saya itu naik turun ya di situ. Tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya mencoba mikir lagi gitu kan. Oke lah, aku emang udah ada kerjaan gitu, tapi aku udah sejauh ini gitu kan. Aku mau nyelesain apa yang udah aku mulai gitu kan. Nah, maka dari itu ya udah deh. Ini kan nanti juga dapat ijazah kan gitu. Kita juga sayang banget udah ngeluarin biaya banyak buat kuliah. Tapi kalau nggak lulus kan sayang banget meskipun udah punya kerjaan. Oleh itu saya konsisten dan karena kondisional ya. Jadi judul skripsi saya itu nggak terlalu idealis gitu. Itu kembali lagi sih sama teman-teman. Oke, kita boleh kreatif, idealis gitu ya. Tapi itu kondisional gitu kan. Kalau kondisi saya waktu itu karena sama kerja, jadi udah deh. Yang penting apa istilahnya skripsi yang baik itu yang selesai gitu kan. Jadi saya mindsetnya seperti itu. Oke, yang penting selesaiin. Tanggung jawab kamu selesai, juga tanggung jawab bebannya di orang tua juga kan yang udah biayain kita kuliah. Dan akhirnya saya bisa lulus, alhamdulillah. Kemudian saya setelah lulus itu dan saya kerjanya udah juga cukup lama kan, jadi saya kembali ke asal mula saya di Jember, seperti itu. Oh, Mbak tuh asli Jember, Mbak? Ya, betul. Jadi lebih dekat kemana? Ke Mas Anang apa ke Mbak Dewi Persik? Mbak Dewi Persik sepertinya ya, saya sedikit tahu perumahannya sih. Soalnya teman saya ada yang tetangganya Mbak Dewi Persik. Waduh, iya, oke. Mbak, ngomongin, ceritain dong biar teman-teman tuh tergugah gitu bahwa pada saat masuk ruang sidang tuh deg-degannya seperti apa, terus bagaimana menjawab pertanyaan dosen penguji sampai akhirnya pada keluar dari ruangan sidang yang alhamdulillah kayaknya keangkat semua gitu bebannya. Silakan Mbak, boleh diceritain Mbak sedikit monggo. Yang pastinya kita harus tahu ya apa yang kita kerjain sih, judul apa yang kita ambil. Ya kita mau nggak mau kita harus kuasain gitu kan, paling tidak garis besarnya. Apalagi nanti kita kan, kalau jurusan saya kan waktu itu kan teknik informatika ya Kak, jadi ya pasti saya harus tahu kan gimana cara membuat programnya, kemudian juga gimana ini untuk penalarannya, untuk apa, alur dari program yang saya buat ini seperti apa. Ya pastinya teman-teman harus prepare ya dari awal-awal jauh-jauh hari. Jadi jangan asal buat gitu kan nanti, karena kan secara teoritis maupun praktikal kan kalau di TI kan itu harus benar-benar berkesinambungan gitu kan. Dan pastinya juga dampaknya nanti untuk untuk judul kita ini apa gitu, secara entah itu kesimpulan atau ini nanti bisa dikembangkan atau dimodifikasikan seperti apa. Yang pastinya prepare sih ya, benar-benar prepare. Dan juga teman-teman izin orang tua ya, pastinya minta doanya supaya diberi kelancaran, dan juga pastinya teman-teman bisa mengkondisikan diri sendiri ya, karena kan kalau memang secara presentasi itu kan pasti ada grogi-groginya, itu pasti. Tapi teman-teman harus itu sih,
sering-sering latihan ya. Kalau saya sih latihan di depan kaca, baik meskipun itu agak aneh gitu, tapi itu salah satu saya itu bisa menghadapi kayak seolah-olah, karena kan mindset kita yang harus benar-benar oke lah, aku ngomong depan orang teman-teman orang banyak, ke bapak ibu dosen yang benar-benar menguji kita gitu. Jadi kita harus fokus benar-benar di situ. Berapa tahun yang lalu, Mbak? Sekitar udah 4 tahun yang lalu ya saya. 3-4 tahun yang lalu. Berarti semua tuh pacaran di post gitu ya? Ya Kayaknya- mungkin ya kita fokus lah ya, maksudnya jangan itu ya mungkin buat teman-teman yang udah punya istilahnya ya pasangan gitu kan, ya kasih semangat dong, dikasih semangat, itu dikasih surprise gitu supaya dari kita itu senang gitu kan, kayak Rasanya apa keangkat bebannya sebagai manusia muda dan mendapatkan predikat lulus S1? yang pastinya saya bisa memberikan kayak ke orang tua sih. Kalau saya itu yang pastinya diri sendiri dulu. Aku bersyukur aku udah berada di posisi ini, aku sudah melalui semua kesenangan, kesedihan, kemudian juga pasti dengan kondisi yang naik turun itu disyukuri. Kemudian juga aku ngasih, Bu, alhamdulillah aku udah lulus gitu. Secara tanggung jawabku untuk S1 ini sudah aku selesaiin gitu. Sekarang waktunya aku buat memberikan apa yang udah Ibu berikan ke aku berikan kembali ke orang tua gitu kan. Wah, ini berbeda. Itu sih yang benar-benar jadi motivasi gitu ya. Ya soalnya kan orang tua yang memberi kita biaya, kemudian dukungan, doa dan lainnya kan, untuk kesuksesan kita sendiri pasti orang tua lah yang jadi poin. Jadi kebanggaan orang tua cuma pengen ngasih gantung foto lulus S1 anaknya di tembok ruang tamu ya. Itu mungkin ada yang seperti itu, tapi kalau saya sih lebih ke saya maunya Amar. memberikan historical gitu loh. Historical nanti, setelah S1 ada karir nih yang A B C D E, itu sih saya itu. Nah, ngomongin karir nih, ini luar biasa nih, ngomongin karir, Mbak. As a life planner pada Manulife Indonesia, ceritain sedikit dong perjalanannya dari lulus S1 sampai akhirnya berlabuh di tempat Mbak sekarang. Oke, awalnya kan waktu itu saya nyambi kuliah ya, itu di Telkom. Di Telkom, setelah itu saya memutuskan untuk pulang ke rumah karena orang tua udah pengen, ayo dong balik dong Dek ke rumah gitu, kerja di rumah aja bareng sama, biar kan udah kuliah lama gitu kan di luar kota, pengen pulang. Oke gitu. Aku dengan dengan pedenya gitu kan, aku udah ada pengalaman gitu, mau nyari di Jember gitu. Dan ternyata realitanya di situ kerja di Jember itu emang nggak mudah ya, meskipun punya pengalaman yang cukup mumpuni tapi tidak semudah itu. Nah maka dari itu disitulah tantangannya. Aduh, aku jujur saya itu nganggur 7 bulan ya Kak, karena secara lapangan mungkin saya jago di luar kota, tapi ternyata di kota sendiri ini, ternyata seperti ini ya realitanya. Ya udah deh, mau nggak mau, jadi ya aku dulu itu ikut seminar, kayak aku sempat ikut loh dulu di Kubisa itu waktu personal branding kalau nggak salah waktu itu. Serius? Ini Iya. beneran nih? Benar, Kubisa. Soalnya aku itu tipikal kalau ada yang free kenapa enggak gitu kan, buat daripada nganggur nggak ngapa-ngapain, setidaknya kan aku dapat sertifikat, bisa aku upload di LinkedIn, di portal manapun gitu kan, jadi kan lumayan gitu kan buat upgrade diri. Jadi aku seperti itu orang, jadi oke lah, aku konsisten apply di mana, sehari itu minimal 10 apply pekerjaan waktu itu, dan itu pun pasti berapa persen kan yang nyantol. Nah mulai dari itu, dan dari beberapa penolakan dari penawaran dari luar kota, akhirnya saya ambil di luar kota karena memang pada dasarnya sepertinya saya harus keluar kota lagi, di Surabaya. Di Saya ke Surabaya. Iya, di Surabaya itu saya di WWF dulu Kak. Itu kayak non-government organization, jadi kayak UNICEF, terus Greenpeace, selevel itu. Jadi kayak kita benar-benar marketing yang benar-benar kayak gimana nyapa orang, sekali nyapa mereka berhenti, mereka mau donasi. Itu salah satu itu sih ilmu baru buat saya ya. Oh gini ya fast marketing gitu. Mulai dari itu, kemudian saya aku pengen itu nih ke bank. Nah, terus saya lanjut ke bank, yaitu di Danamon. Nah, di Danamon lebih tepatnya Danamon yang kerjasama dengan asuransi Manulife. Nah, mulai dari itu saya 7 bulan di Surabaya.
di Manulife itu juga perjuangannya luar biasa ya, karena kan waktu itu untuk teman-temannya juga banyak ya yang daftar. Jadi sorry ya agak risih teman-teman. Nah, maka dari itu, mulai dari itu, lalu saya ada penempatan di Jember. Nah, itu kesempatan emas saya gitu. Saya ingin balik ke Jember, saya di Manulife Jember. Nah, pada waktu itu ada penawaran lagi dari Manulife-nya sendiri. Jadi benar-benar murni dari Manulife-nya menawarkan saya untuk jadi agency. Jadi saya kayak istilahnya kan kalau di insurance kan kita ada bisnisnya juga. Jadi kita tuh bisa rekrut tim yang sekiranya nanti itu bisa kayak memberikan income lebih gitu kan buat kita sendiri, dan pasti membantu banyak orang gitu kan. Jadi perjalanannya memang ternyata nggak semudah itu ya mau balik ke kota sendiri. Jadi emang benar-benar titik baliknya itu ke sana kemari keluar lagi, tapi nanti ada dapat gitulah. Ternyata jalannya di sini gitu. Itu sih Kak perjalanannya. Berarti kan jatuhnya sekarang kamu senior nih, ya kan? Adik-adikmu yang ada di Zoom sedang mendengarkan, dan juga nanti 3 bulan lagi disiarkan di Kubisa yang nonton dari Sabang sampai Merauke. Khusus buat adik-adikmu yang belum lulus, atau mungkin yang nonton entah kamu sudah 35 tahun, entah kamu sudah 60 tahun, atau enggak nanti kamu sudah meninggal gitu. Apa pesanmu buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di sini, yaitu adik-adik kelasmu, adik-adik juniormu, agar mereka bisa fokus, bersenang-senang boleh, tapi juga bersenang-senang dengan ilmu pengetahuan dan belajar agar bisa cepat lulus dan membantu seperti kamu, seperti yang sudah lulus dan juga bekerja serta membantu orang tua. Boleh ya? Silakan ditatap lensanya. Inilah teman-teman, 3 menit ya Mbak Dinda ya, 3 menit dari sekarang. Inilah dia Mbak Dinda untuk Institut Asia Malang dan juga untuk pesan dari Sabang sampai Merauke. Silakan dari sekarang Mbak Dinda. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, yang benar-benar harus kita tata dari awal itu adalah mindset. Mindset kita seperti apa? Kita mau fokus kemana? Itu harus segera dipasang sedini mungkin, seawal mungkin. Karena kalau mindset itu menjadi kunci utama ya, karena itu modal utama supaya kita itu tetap konsisten, tetap fokus meskipun di situ nanti banyak tantangan naik turun, entah itu secara karir kita, waktu perjalanan kita menempuh pendidikan, semuanya itu benar-benar harus punya mindset yang kuat. Aku mau apa? Oke, itu jadikan komitmen utama teman-teman. Kemudian yang pastinya doa orang tua ya teman-teman, jangan lupa ini. Soalnya ya pasti semua itu izin gitu kan. Jangan sampai dalam menuju perjalanan kita menempuh pendidikan, baik itu mau menempuh karir, itu jangan sampai lepas dari orang tua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga pastinya dari titik balik pasti ada nanti masa-masa down ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Oke, kita boleh overthinking, itu boleh ya, tapi semua itu ketika kita di masa yang benar-benar down itu bukanlah akhir dari segalanya, karena pasti nanti ada jalan keluar gitu kan. Tapi mungkin secara seiring berjalannya waktu mungkin ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang mungkin lama gitu kan. Tapi semua itu kita semua pasti udah kerja keras. Tapi gimana caranya teman-teman ini bisa benar-benar teliti, melihat peluang, sedikit pun peluang coba ambil. Yang sekiranya itu benar-benar dari hati teman-teman ini, oh peluang ini kayaknya oke banget nih buat diri aku sendiri. Karena kembali lagi semua kan berdasarkan kenyamanan teman-teman, apa tujuan teman-teman itu. Jadi pesan saya mindset orang tua, dan juga pasti apapun nanti resiko dan juga naik turunnya teman-teman, jangan terlalu overthinking, karena semuanya itu bukan akhir dari segalanya. Semuanya pasti ada solusinya. Itu sih Kak. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dinda Bestaria, ada A-nya ya, Dinda Bestaria ya. Iya, Dinda Bestari dan ada A-nya, jadi saya harus bilang salah berarti tadi ya, Dinda Bestaria. Terima kasih Dinda. Mudah-mudahan semakin mengalun lagu-lagu yang akan kamu dendangkan di dunia karirmu. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar oleh banyak orang dan karirmu melesat seperti lagu enak yang judulnya juga sama dari namamu yang diberikan orang tua ya. Terima kasih banyak Dinda, salam buat keluarga, sukses terus. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana ya, mudah-mudahan nanti ada yang bertanya kepada
narasumber nanti kita akan berfoto bersama mengajak Mbak Adriani dan juga Dinda. Terima kasih sekali lagi. Dan rekan-rekan sekalian, khususnya teman-teman yang ada di ruang live Zoom pada pagi hari ini, karena sesungguhnya walaupun ini disiarkan di 3 bulan lagi dalam bentuk siaran tunda, tapi cuma 15 menit teman-teman. Tapi full length-nya hanya dari dan untuk teman-teman mahasiswa tuan rumah, yaitu Institut Asia Malang Jawa Timur. Teman-teman, kami mendatangkan sosok yang satu ini luar biasa sekali. Mungkin kita pernah ketemu orang yang baik gitu ya, orang yang baik, orang yang santun gitu ya, orang yang penuh dedikasi gitu ya, dan ikhlas gitu ya, yang pasti ikhlas gitu. Dan percaya teman-teman bahwa keikhlasan itu dan juga kebaikan itu pasti akan terbayarkan lunas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan entah itu rezeki, entah itu karir atau prestasi, teman. Jadi sosok yang satu ini adalah menggambarkan apa yang saya sebutkan tadi. Baru saja ditasbihkan untuk mendapatkan gelar magister pendidikan di beberapa waktu yang lalu, ya teman-teman. Dan saat ini beliau merupakan seorang founder sekaligus CEO ya di usia yang sangat muda untuk myphilips.com dan sudah mulai mengajar di beberapa tempat. Dan tentu saja yang seperti saya bilang, orangnya suka membantu, suka menolong ya, suka membantu, suka menolong, ikhlas dan juga baik hatinya. Dan selalu ada aja rezekinya yang tidak terduga, entah itu dari manapun gitu ya. Dan ini juga merupakan inspirasi buat saya untuk tidak berhenti menjadi baik, dan salah satu pembuktiannya adalah beliau. Di pagi hari ini, aku bisa khusus mendatangkan sosok yang luar biasa ini di usia yang sangat muda, sudah menjadi pemimpin. So, sekali lagi, rekan-rekan sekalian, saya minta teman-teman tuan rumah, mahasiswa-mahasiswi tuan rumah, jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Sekali lagi, bertanya kepada orang baik nan pintar nan aktif satu ini, ya. Jangan bertanya di kolom chat, tapi tanyalah di kolom Q&A. Siapa tahu nanti pertanyaanmu akan ditasbihkan sebagai pemenang alias yang punya pertanyaan terbaik, pilihan dari beliau untuk mendapatkan hadiah voucher belajar gratis webinar dari Kubisa. Yuk buktiin kalian lebih kritis, kalian lebih kreatif, dan lebih semangat dalam bertanya dibandingin dari kampus-kampus atau mahasiswa kampus lain. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, dengan sangat bangga saya bersama Kubisa mempersembahkan, inilah dia, Emotional Resilience bersama dia, Nadiatul Jana. Silakan, Nadia. Oke, terima kasih banyak Mas Habibie. Baru awal aja udah diajak, agak terharu berkaca-kaca ya teman-teman semuanya. Padahal sedikit sekali tadi penyampaian dari beliau, tapi semoga apa yang disampaikan beliau itu jadi doa baik untuk saya dan juga teman-teman semuanya pastinya ya. Kali ini nih, mana dia dikasih tugas teman-teman semuanya berbicara mengenai emotional resilience. Sebentar, mana dia coba untuk share dulu materinya. Oke. Super excited sekali nih teman-teman mau bertemu dengan teman-teman dari Institut Asia Malang dan juga sobat-sobatku bisa di pagi hari ini. Kali ini temanya adalah emotional resilience, tapi cukup general ya teman-teman ya, cukup luas nih kalau misalkan kita membahas mengenai emotional resilience aja. Jadi mana dia kasih sedikit tema yang lebih spesifik nih teman-teman semuanya, yaitu emotional resilience. You create your own destiny and you design your own history. Kenapa mana dia kok dikasih tema seperti itu? Karena harapannya teman-teman setelah kelas ini selesai, setelah webinar ini selesai, Mbak Nadia harap teman-teman punya action plan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teman-teman setelah dari sini. Dan sebelum nih kita ke materi, Mbak Nadia mau memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan ya sama Mas Habibie. Kali ini Mbak Nadia mau agak lebih detail lagi memperkenalkannya, supaya ini juga bisa jadi mungkin referensi teman-teman mau bekerja juga sama dengan Mbak Nadia gitu ya. Jadi Mbak Nadia pernah punya pengalaman bekerja nih teman-teman semuanya. Sekarang Mbak Nadia aktif sebagai seorang mentor public speaking dari salah satu startup edukasi public speaking di Indonesia, namanya Dialogika. Mbak Nadia juga aktif membangun perusahaan Mbak Nadia sendiri yang ada di bidang keilmuan sosial pastinya.
yang teman-teman pasti jarang dengar gitu ya. Berusaha di bidang keilmuan sosial. Apa tuh? Tapi nanti Nadia akan coba bahas ya di materi teman-teman semuanya. Lalu Mbak Nadia juga pernah menjadi host di Kubisa. Teman-teman mungkin kalau yang aku nggak asing ya sama Mbak Nadia, karena biasanya Institut Asia Malang tuh termasuk univ yang rajin gitu ya, yang datang ke Kubisa. Lalu juga Mbak Nadia pelaku founder dari Philips Indonesia. Lalu juga Mbak Nadia pernah punya pengalaman bekerja di PT Astra International di PIC Learning Facilitator-nya teman-teman semuanya, di Yayasan Pendidikan Astra. Ada beberapa lagi pengalaman bekerja nih Mbak Nadia selama berkuliah ya, bareng kuliah dan bekerja, tapi Mbak Nadia tidak cantumkan karena kalau misalkan Mbak Nadia show up semuanya, mungkin ini waktunya habis untuk memperkenalkan aja ya teman-teman ya. Lalu karena ini penontonnya adalah katanya kakak-kakak mahasiswa nih, jadi Mbak Nadia juga mau show up organization experience-nya teman-teman. Kali ini Mbak Nadia aktif di 2 organisasi, yaitu Alma Pipsi, Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS seluruh Indonesia, dan juga Ikatan Alumni Pimnas Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sharing-sharing, Mbak gimana sih caranya biar bisa lolos Pimnas? Gimana sih caranya buat proposal PKM supaya lolos pendanaan? Boleh banget teman-teman sharing ke Mbak Nadia, bisa hubungi Mbak Nadia di media sosialnya Mbak Nadia di @diahnadia99. Atau mungkin Bapak Ibu Institut Asia Malang mau undang Nadia juga berbagi tipsnya, boleh banget nih. Karena kan biasanya Pimnas itu akan berpengaruh sama peringkat universitas gitu ya, jadi itu juga boleh. Dan Mbak Nadia dulu pas S1 teman-teman, Mbak Nadia juga punya pengalaman untuk organisasi. Ada beberapa organisasi, tapi Mbak Nadia cuma cantumkan hanya 2 saja di sini, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan ya teman-teman ya. Dua-duanya di bidang kajian atau di bidang riset di bidang sosial politik nih teman-teman semuanya. Jadi cukup banyak organisasi yang ada di bidang riset. Lalu Mbak Nadia S1 di UNY, S2 juga di UNY, dan alhamdulillah diberikan kepercayaan juga bisa ikut program bisnis non-degree dari Universitas Indonesia. Oke, menu belajar kita hari ini nih teman-teman semuanya, Mbak Nadia sengaja kasih bocoran di awal ya teman-teman, supaya teman-teman nggak kabur, Mbak Nadia nggak ditinggal tidur, nggak ditinggal ke kegiatan-kegiatan lain ya, harus stay tune sampai akhir nih teman-teman, karena Mbak Nadia akan berbagi tipsnya gimana caranya supaya dapat IPK 3,9 dan juga bisa lulus 1,5 tahun, tapi dibarengi dengan organisasi baik kampus maupun nasional, menjuarai kompetisi, dibersamai juga dengan bekerja, kuliah juga di universitas lain, mengelola bisnis sendiri, dan juga ikut proyek riset. Oke. Karena seperti tadi Mbak Nadia bilang ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ini kan kakak-kakak mahasiswa, artinya kakak-kakak Gen Z. Kalau Gen Halo Nadia? Halo Nadia? Halo Nadia? Oke teman-teman, sambil menunggu kembalinya Mbak Nadia untuk bisa kembali ke layar, jangan lupa teman-teman untuk bisa bertanya kepada Mbak Nadia langsung di kolom Q&A ya. Dan Mas Aceh, kita akan jedain sampai Mbak Nadia bisa kembali, bisa bergabung ya. Kita jedain dengan sedikit musik untuk sedikit menunggu. Silakan Mas Aceh, monggo. Tingkatin skill dan raih karir impianmu dengan beragam pembelajaran di Kubisa. Kamu bisa akses 7.000 micro-learning, 1.500 webinar, 300 kursus, 10 bootcamp, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada banyak event menarik juga di tahun ini. Kita cek satu-satu yuk. Ada beragam topik yang bisa kamu pelajari di webinar, plus dapat sertifikat pula. Ada banyak topik yang cocok banget untuk mahasiswa biar lebih siap berkarir dan terbuka untuk diakses umum. Buat kamu yang pengen mulai karir atau tingkatkan skill untuk mendukung karir, bisa banget belajar dengan bootcamp. Kamu bisa banget pakai kartu prakerja di Kubisa.
Belajar nggak perlu harus selalu serius. Di Career, Learn, and Kusti, kamu bisa tingkatin skill sambil nonton bintang tamu. Lengkap banget kan? Ku bisa, aku bisa, kamu bisa. Nampaknya sudah kembali bergabung. Silakan Mbak Nadia. Terima kasih Mas Aceh untuk bisa backup, diberikan sedikit pengenalan dan juga video ya. Dan Mbak Nadia, take your time untuk bisa akses dulu untuk share screen sampai nanti dirimu sudah menyatakan kesiapan ya. Mbak Nadia, apakah sudah selesai dan sudah siap? Sudah siap sekali, Mas. Sudah siap. Oke, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan, Nadia. Oke, terima kasih banyak. Oh, sorry banget teman-teman, tadi ada telepon ya, jadi jaringannya tiba-tiba terputus nih teman-teman semuanya. Maaf ya. Oh, kali ini, oke, sebentar. Oke, kali ini ya teman-teman, Mbak Nadia akan lebih banyak bahas mengenai best practice. Karena apa? Karena teman-teman kan Gen Z nih ya, kebanyakan 80% kakak-kakak mahasiswa. Artinya nih, lebih akan masuk ketika diberikan best practice, ketimbang harus teori-teori. Karena kalau misalkan teori, teman-teman bisa dapat di internet banyak. Teori bisa dapat sama bapak ibu dosennya teman-teman setiap hari diajar, itu juga banyak ya teman-teman ya. Jadi kali ini Mbak Nadia akan banyak lebih menceritakan tentang pengalaman-pengalaman untuk build emotional resilience-nya. Tapi sebelum kita ke pengalaman, sebelum ke best practice, kita harus menyamakan persepsi dulu nih teman-teman. Kenapa? Karena biasanya ketika ngomongin masalah emotional resilience, masih kurang familiar untuk dipahami ya teman-teman ya. Teman-teman akan lebih familiar ketika membahas mengenai emotional intelligence gitu. Lalu apa bedanya sih Mbak Nadia emotional resilience dan juga emotional intelligence ya? Sebentar. Oke. Emotional resilience teman-teman yaitu lebih menekankan pada adapt to stressful situation or crisis. Tapi kalau misalkan emotional intelligence nih teman-teman akan lebih menekankan pada agility to understand, use and manage your own emotion in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, and overcome challenge and diffuse conflict nih teman-teman semuanya. Jadi walaupun dua hal yang berbeda, tapi saling berkaitan, emotional resilience dan juga emotional intelligence nih teman-teman semuanya. Karena emotional resilience adalah output dari emotional intelligence. Kalau pengen emotional intelligence-nya bagus, emotional resilience-nya juga harus di-build dengan bagus nih teman-teman semuanya. Lalu ada sebuah penelitian teman-teman yang mengatakan juga selain bahwasanya emotional resilience ini output dari emotional intelligence, dari penelitian dari University of the Basque Country atau dari Spanyol ya teman-teman, yang mengatakan bahwasanya emotional resilience itu as a mediator of emotional intelligence, sama dengan hal tersebut ya, sebagai koneksi untuk perceive stress. Lalu nih, kalau ngomongin masalah emotional intelligence, pasti teman-teman juga berpikir terkait dengan IQ atau intelligent questions ya teman-teman ya. Tapi teman-teman pernah dengar nggak sih ada kata-kata atau ada pernyataan tentang orang-orang pintar itu justru lebih sering melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya. Orang yang punya IQ yang tinggi, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, bisa jadi dipastikan akan lebih dominan IQ-nya tinggi nih teman-teman semuanya. Tapi belum tentu mereka akan selalu melakukan hal-hal yang baik dan juga cerdas nih teman-teman semuanya. Karena apa? Karena bisa jadi emotional intelligence-nya yang rendah. Kita contohkan saja teman-teman, kalau lihat banyak kasus-kasus korupsi, mana dia tadi baru baca gitu ya, ada data yang menyatakan bahwasanya 86% nih teman-teman koruptor itu pendidikannya di atas S1. Artinya orang-orang pintar yang pintar memanipulasi gitu ya teman-teman ya, untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Tapi coba kalau misalkan nih teman-teman tanya, berarti lebih bagus mana Mbak? IQ-nya lebih tinggi atau IQ-nya lebih tinggi? Gitu. Kalau Mbak Nadia bilang, dua-duanya harus seimbang. Kenapa? Supaya teman-teman cerdas, berintegritas nih teman-teman semuanya. Percuma kalau cerdas aja tapi suka nipu orang. Kalau mau cerdas, baik, nanti teman-teman bisa jadi sebuah panutan gitu ya teman-teman ya, untuk lebih bagus lagi ketika melaksanakan berbagai macam kegiatan, melakukan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan.
Lalu nih teman-teman, gimana sih Mbak Nadia caranya supaya bisa punya habits yang membuild emotional resilience dan supaya nanti emotional intelligence-nya jadi bagus nih. Nah, Mbak Nadia sering banget baca ya teman-teman ya buku-buku tentang psikologi dan juga personal development. Teman-teman, salah satunya adalah dari Stephen Covey. Stephen Covey ini bilang kalau ada 7 habits yang bisa diterapkan untuk build emotional resilience dan untuk jadi orang yang efektif, yang sangat efektif sekali. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mbak Dadi sebenarnya pengen banget banyak sharing terkait dengan konsep-konsep emotional resilience teman-teman. Tapi setelah tadi Mbak Nadia buat materi gitu ya, sudah hampir 30 slide, takutnya malah waktunya tidak cukup ya teman-teman. Jadi Mbak Nadia langsung mau ke prakteknya aja nih teman-teman. Dimana nanti Mbak Nadia akan banyak cerita nih, ini tambahan pengetahuan aja teman-teman, bahwasanya banyak sekali challenging part gitu ya ketika kita presentasi, tapi yang paling challenging adalah creating a compelling story, dan Mbak Nadia akan mencoba untuk share story-story itu kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah be proactive teman-teman. Kan teman-teman sering ngedengar ya teman-teman ya, ada orang-orang yang reaktif, ada orang-orang yang proaktif gitu. Kalau dalam kajian sosiologi nih teman-teman, karena Mbak Nadia anak IPS ya, bukan anak psikologi, itu biasanya kita bagi menjadi 2, ada simpati dan juga ada empati teman-teman. Simpati sama dengan orang-orang yang reaktif, empati sama dengan orang-orang yang proaktif nih teman-teman. Kalau simpati itu just feeling. Jadi misalkan nih contohnya ya teman-teman ya, kalau misalkan kita melihat ada teman kita yang berduka, kita sedih, itu reaktif, itu simpati. Tapi ketika kita membantu mungkin pemakaman orang-orang tersayangnya gitu yang baru ditinggal, atau membantu keuangannya dan hal-hal lain, itu empati teman-teman. Orang-orang yang proaktif, jangan cuma ngomong doang, jangan cuma ngerasa-ngerasa doang, tapi ada aksinya gitu ya. Nah, ini salah satu kunci untuk menjadi orang yang emotional resilient. Lalu yang kedua, ini menurut Mbak Nadia sangat-sangat penting dan paling penting di antara yang lainnya teman-teman, yaitu find your why. Cari tahu tujuan hidupnya teman-teman itu mau kemana dan mau ke arah mana, apa aja yang mau dilakukan. Tapi mungkin ya, kadang Mbak Nadia dapat banyak sekali pertanyaan. Kalau masih muda gini, cari tujuan hidup tuh susah Mbak Nadia, emang gimana sih rumusnya gitu ya. Biasanya Mbak Nadia itu merumuskan dengan salah satu buku teman-teman. Bukunya dari Simon Sinek. Ini berusaha untuk membantu orang-orang mencari tahu tujuan hidupnya. Jadi harus tahu why, how, and what you do nih teman-teman. Why-nya dulu. Why itu ada rumusnya lagi teman-teman. Why itu didapatkan dari mana? Why itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lalui. Bisa pengalaman sedih, bisa pengalaman bahagia, pengalaman yang tidak enak gitu ya teman-teman ya. Itu banyak sekali. Lalu how, bagaimana sih caranya untuk melakukan ke arah sana, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lalu what you do, produknya apa, luarannya apa, seperti apa yang akan dilakukan. Nah, itu ada. Nah, dia akan kasih contoh nih teman-teman semuanya. Teman-teman juga bisa respon ya kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang nanti mungkin sesuai dengan teman-teman atau mau ditanyain tapi pertanyaannya sedikit-sedikit boleh. Tapi kalau pertanyaannya agak banyak nanti boleh tuliskan pertanyaannya di Q&A ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk why-nya sendiri nih, Mbak Nadia kasih contoh ya. Yang pertama, Mbak Nadia itu pernah waktu itu dulu ya merasakan sekali cukup prihatin karena Mbak Nadia ini anak ilmu pengetahuan sosial gitu, Mbak Nadia anak keguruan, jadi sering banget observasi di sekolah-sekolah nih teman-teman. Tapi di sekolah-sekolah setelah Mbak Nadia observasi di daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman ya, di provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu ada 400 lebih sekolah. Lalu yang memiliki laboratorium pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu hanya 6 saja teman-teman. Itu berbanding terbalik dengan ilmu pengetahuan alam, laboratoriumnya, dan juga laboratorium komputer mungkin ya. Itu banyak sekali, setiap sekolah ada, tapi kalau IPS nggak ada teman-teman. Mbak Nadia prihatin akan hal tersebut. Itu pengalaman Mbak Nadia. Yang kedua nih teman-teman, yang kedua adalah Mbak Nadia waktu itu sering banget mendengar gitu ya, kalau anak-anak ilmu sosial itu ketinggalan zaman banget, nggak mengikuti teknologi, gitu-gitu aja orangnya gitu ya. Apalagi kalau pembelajaran tuh cuma based on hafalan aja, gitu katanya. Lalu yang ketiga nih teman-teman semuanya, itu cukup menyedihkan ya. Sebagai seorang perempuan, gitu ya, Mbak Nadia pernah waktu itu teman-teman ditinggalkan pasangan Mbak Nadia.
Jadi pasangan Mbak Nadia itu lebih memilih Mbak UGM daripada Mbak Nadia yang Mbak UNY gitu ya. Jadi dari 3 pengalaman tersebut gitu ya, Mbak Nadia termotivasi nih teman-teman semuanya untuk membuat tujuan hidup. Tujuan hidupnya adalah apa? Yaitu membersamai orang-orang mencapai kesetaraan di bidang pendidikan, keilmuan sosial, dan juga gender, teman-teman semua. Itu tujuannya, itu why-nya. Why-nya kenapa Mbak Nadia ada di hidup ini, Mbak Nadia pengennya seperti itu, gitu ya. Mbak Nadia rancang seperti itu. Dengan cara apa sih Mbak Nadia? Mbak Nadia akan mencapai itu semuanya. Yang pertama nih teman-teman, Mbak Nadia cari dulu kira-kira cara-cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memperluas koneksi dengan ikut organisasi. Mbak Nadia cukup ikut beberapa organisasi ya teman-teman ya di kampus, hampir 10 organisasi kalau tidak salah di S1, lalu di S2 juga ada beberapa. Lalu yang kedua adalah build personal branding. Nah, personal branding ini teman-teman nggak hanya media sosial ya teman-teman ya, dimana Mbak Nadia ini baru aktif lagi media sosial itu di tahun 2022 kalau tidak salah. Itu baru aktif lagi karena Mbak Nadia sampai lupa kalau Mbak Nadia itu punya media sosial. Kenapa? Karena Mbak Nadia saking serunya ikut organisasi, kegiatan-kegiatan di kampus sudah padat gitu ya. Mbak Nadia merasa tidak perlu gitu media sosial saat itu. Mbak Nadia tidak bilang sekarang ya teman-teman ya, saat itu Mbak Nadia merasakan seperti itu karena Mbak Nadia dulu cita-citanya adalah personal brandingnya adalah menuliskan gitu ya nama-nama Mbak Nadia itu abadi di buku-buku, di jurnal-jurnal nasional bereputasi gitu ya teman-teman ya. Tapi Mbak bikin konten-konten di media sosial saat itu, tapi Mbak Nadia bilang sekarang buat konten-konten di media sosial itu juga perlu ya teman-teman ya. Nah, kali ini akhirnya Mbak Nadia waktu itu berusaha sekali untuk banyak menulis buku. Ya walaupun belum banyak ya, sampai saat ini baru 2 dan akan ke buku yang ketiga teman-teman. Lalu di jurnal-jurnal nasional bereputasi juga, kalau misalkan teman-teman suka baca jurnal dan ada nama Mbak Nadia, ya alhamdulillah gitu ya teman-teman, berarti suka baca nih. Lalu yang ketiga teman-teman, Mbak Nadia belajar teknologi dan juga laboratorium gitu ya, untuk menjawab tadi permasalahan katanya anak-anak ilmu sosial tuh ketinggalan zaman, gak ngikutin teknologi. Lalu Mbak Nadia karena pernah ditinggalkan gitu ya sama pasangan Mbak Nadia, lebih memilih perempuan yang universitasnya peringkatnya di atas dari Universitas Mbak Nadia waktu itu gitu ya. Mbak Nadia semangat sekali untuk gimana caranya Mbak Nadia supaya bisa kuliah di Universitas Top 1 Indonesia gitu ya. Waktu itu akhirnya Mbak Nadia memilih Universitas Indonesia untuk program non-degree. Lalu yang kelima adalah ikut banyak kompetisi nih teman-teman. Yang keenam adalah learning partner. Mbak Nadia akhirnya suka banget kalau misalkan diajak jadi narasumber gitu ya. Karena ketika Mbak Nadia banyak berbagi, Mbak Nadia merasa lebih kaya aja gitu ya. Mbak Nadia suka mendengarkan orang. Kadang nih kalau misalkan acaranya offline ya teman-teman, Mbak Nadia akan tanyakan pesertanya satu-satu, mereka punya pengalaman menyedihkan apa, pernah punya pengalaman yang nggak pernah terlupakan seperti apa gitu ya. Karena apa? Karena Mbak Nadia pengen banget gitu bantuin teman-teman bahwasanya hal-hal sederhana itu bisa loh menjadi salah satu base teman-teman untuk mencapai tujuan hidupnya teman-teman. Lalu yang kelima adalah Mbak Nadia pengen banget bekerja di lingkungan yang teredukasi pastinya. Dan lalu apa sih Mbak Nadia? What you do-nya apa nih? Produknya apa? Luarannya apa? Mbak Nadia membuat platform edukasi laboratorium di bidang ilmu pengetahuan sosial, dan Mbak Nadia membuat perusahaan yang bergerak di bidang keilmuan sosial. Nah, teman-teman juga bisa praktikkan ini ya teman-teman ya. Cari tahu dulu pengalaman teman-teman apa, lalu why-nya akhirnya apa nih yang mau dicapai, lalu gimana caranya, lalu what you do, produknya apa, luarannya apa, silahkan boleh dipraktikkan dari sekarang juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Lalu nih teman-teman yang ketiga adalah put first, think first. Ini juga penting banget nih teman-teman semuanya. Kalau kata Kupi ini, prioritize and achieve your most important goals instead of constantly reacting to agencies nih teman-teman semuanya. Set your priority ya teman-teman. Gimana sih caranya Mbak Nadia untuk melakukan time managementnya gitu. Biasanya Mbak Nadia itu menggunakan ini ya teman-teman ya, menggunakan 4 kuadran ini. Jadi biasanya diidentifikasi dulu nih kegiatan-kegiatan yang mendesak atau tidak mendesak, penting, tidak penting. Yang pertama teman-teman bisa klasifikasikan kegiatan-kegiatan teman-teman sekarang itu. Yang paling pertama adalah penting mendesak dulu, teman-teman bisa lakukan itu, bisa dikerjakan itu. Karena itu penting
waktunya juga nggak banyak. Lalu yang kedua adalah penting tidak mendesak. Teman-teman bisa lakukan itu walaupun waktunya masih lama. Kalau nanti ditunda-tunda, nanti nggak selesai gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, mendesak tapi tidak penting. Baru yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting. Biasanya Mbak Nadia langsung nulis. Dilakukan selama 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Harus tercapai semuanya. Nah, kalau teman-teman udah tahu ilmunya nih teman-teman, Mbak Nadia juga mau share best practices-nya teman-teman. Dimana waktu itu, karena Mbak Nadia sudah menerapkan hal-hal ini gitu ya dari cukup lama teman-teman. Waktu S1, Mbak Nadia itu membuat proposal skripsi itu hanya 5 hari teman-teman. Tapi itu menulis proposalnya aja ya teman-teman ya, menulis proposalnya aja 5 hari. Itu belum dengan praobservasi, belum dengan memikirkan konsep, memikirkan ide gitu. Itu just 5 days aja nih teman-teman. Lalu Mbak Nadia, alhamdulillah di S2 ini bisa lulus 1,5 tahun. Tapi teman-teman banyak juga struggle-nya ya. Ini juga yang membuild emotional resilience-nya Mbak Nadia. Dimana S1 Mbak Nadia itu tidak lulus 3,5 tahun seperti tren-tren anak-anak zaman sekarang ya teman-teman ya. Mbak Nadia lulus 4 tahun. Kenapa? Karena waktu itu Mbak Nadia memang tidak diperbolehkan untuk lulus terlebih dahulu lebih cepat gitu, karena Mbak Nadia waktu itu masih ikut kompetisi yang mewakili universitas untuk pemeringkatan universitas. Jadi memang yang diikutkan kan mahasiswa, bukan alumni gitu ya teman-teman ya. Jadi masih belum diperbolehkan untuk lulus dulu. Dan saat di kompetisi itu, waktu itu PIMNAS teman-teman kebetulan. Waktu di PIMNAS itu di karantina 1 bulan gitu ya, barengan sama PIMNAS. Mbak Nadia barengan juga sama sidang skripsi gitu ya. Cukup struggle sekali, tapi Mbak Nadia tetap harus tahu prioritas yang penting mendesak mana, yang tidak penting mana, yang bisa dilakukan nanti mana, seperti itu. Dan alhamdulillah sekali di S2 Mbak Nadia mendapatkan IPK 3,9 teman-teman semuanya dalam waktu 1,5 tahun. Dan kalau di yudisium kemarin sih paling tinggi ya nilainya teman-teman. Dan semoga ini bisa nular kata teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan IPK bahkan lebih sempurna daripada Mbak Nadia, bahkan bisa lebih tinggi daripada Mbak Nadia gitu. Dan yang selanjutnya adalah nomor 4 nih teman-teman semuanya. Ada think win-win ya teman-teman ya, bahwasannya collaborate more effectively by building high trust relationship nih teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman pengen punya relationship yang berkualitas, jangan menganggap sesuatu halnya itu sebagai sebuah kompetisi, tapi sebuah kolaborasi. Kayaknya zaman sekarang tuh udah nggak zaman teman-teman kalau kita ngomongin masalah kompetisi ya. Sekarang ngomonginnya masalah kolaborasi. Lalu nih teman-teman semuanya, Mbak Nadia juga mau share gitu ya terkait dengan pengalaman Mbak Nadia dulu saat kompetisi ini. Kenapa harus mengedepankan kolaborasi? Di mana teman-teman, dulu itu kalau tidak salah Mbak Nadia pernah lomba di UNES gitu teman-teman ya, salah satu olimpiade nasional gitu di UNES. Lalu Mbak Nadia cukup dekat dengan kompetitor Mbak Nadia waktu itu. Dia cerita, ini pengalaman pertamaku berkompetisi gitu, pengalaman pertamaku presentasi di lomba, luar biasa banget. Dia tuh cukup deg-degan gitu ya. Dan Mbak Nadia luar biasa sekali mengapresiasi beliau gitu. Nah, pas beliau itu presentasi, ternyata blank semua gitu ya teman-teman ya, blank, nggak ingat apa-apa gitu. Dan suasananya tuh udah awkward banget. Mbak Nadia tengok-tengok, panitia nggak ada yang melakukan respon apapun gitu teman-teman. Akhirnya waktu itu Mbak Nadia mikir, mungkin sebagai seorang kompetitor ya teman-teman, ketika melihat kompetitornya seperti itu, Mbak Nadia akan senang nih. Dan Mbak Nadia nggak punya rasa senang teman-teman. Mbak Nadia punyanya rasa, wah kasihan banget. Ini kalau misalkan, ini kan pengalaman pertamanya dia ya teman-teman ya. Kalau nanti dia nggak mau melakukan itu lagi, padahal itu bagus dan itu akan melatih emotional resilience-nya, itu akan Mbak Nadia ngerasa bersalah juga gitu ya. Nah ini waktu itu Mbak Nadia memandu gitu timnya Mbak Nadia dan juga peserta-peserta yang lain untuk memberikan applause kepada si peserta ini ya teman-teman, kompetitor Mbak Nadia ini, supaya suasananya tuh nggak awkward. Dan akhirnya dia tuh ingat lagi gitu ya apa yang harus dia presentasikan gitu. Dan alhamdulillah teman-teman waktu itu dia itu kalau tidak salah jadi akhirnya juara 3 gitu ya, dan Mbak Nadia juara 2 waktu itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi
boleh judulnya kompetisi, tapi apa yang dilakukan, apa yang terimplementasi di dalamnya itu bisa memenangkan banyak ego nih teman-teman semuanya. Karena kolaborasi itu akan membantu. Bisa jadi sekarang dia adalah kompetitormu, tapi besok kita nggak tahu dia akan ada di mana teman-teman. Bisa jadi dia yang membantu teman-teman. Gitu. Kalau yang kelima adalah being good listener nih teman-teman. Seek first to understand then to be understood. Di mana kita diperkenankan untuk influence others by developing a deep understanding of their needs and perspective. Kalau kata Stephen Covey, mana dia tuh tadi ini ya teman-teman, mana dia kan sudah pernah cerita tadi gitu ya. Maksudnya mana dia senang banget kalau misalkan diundang offline. Kenapa? Karena bisa nanya langsung gitu. Kondisinya peserta itu seperti apa? Apa sih yang mereka butuhkan? Apa yang mereka inginkan dari materi ini? Kadang apa yang kita siapkan itu nggak sesuai sama ekspektasi mereka, teman-teman. Mana dia sebenarnya melakukan itu sebagai sebuah riset. Jadi mana dia tahu mana sih yang perlu mana dia tekankan, mana yang perlu mana dia ceritakan, dan mana yang kayaknya nggak interest nih para peserta untuk tema-tema ini gitu ya, atau bahasan-bahasan ini akan lebih senangnya seperti ini. Seperti itu teman-teman, karena mana dia suka banget gitu ya, suka banget kasih sharing gitu ke orang lain. Karena dengan seperti itu justru Mbak Nadia itu banyak belajar gitu ya teman-teman. Kayak misalkan contohnya kemarin Mbak Nadia mengisi di salah satu universitas gitu ya. Mbak Nadia tanya, apa sih pengalaman buruk kamu gitu saat yang pernah terlalui gitu. Terus ada yang menjawab seperti ini, kayak itu daftar kuliah Mbak udah 7 kali, 6 kali sih, 6 kali gagal Mbak. Yang ke-7-nya baru keterima di universitas yang sama. Susah banget. Waktu itu di UNY kalau misalnya ya teman-teman ya, 7 kali daftar di UNY, 6 kali gagal, dan percobaan ke-7 itu akhirnya dia bisa lolos. Nah, itu teman-teman contoh emotional resilience. Emotional resilience itu teman-teman, bagaimana penekanannya adalah continuously. Ketika kita gagal, kita nggak berhenti. Ketika kurang, kita tingkatkan gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak, kalau misalkan udah gagal, udah berhenti aja sampai di situ. Enggak teman-teman, masih ada kesempatan. Kalau kata Mbak alumni tadi ya, bilang jangan sampai melewatkan kesempatan gitu ya. Lebih baik mencoba untuk gagal daripada tidak mencoba sama sekali gitu ya teman-teman. Itu juga bisa diterapkan ya teman-teman. Lalu yang keenam adalah synergize, di mana kita diperuntukkan untuk develop innovative solution that leverage differences and satisfy all key stakeholders nih teman-teman semua. Jadi ada mana dia tadi malam gitu ya baca satu kata-kata, the sum is greater than the parts nih teman-teman. Nah, Mbak Nadia juga mau cerita kisah Mbak Nadia berdebat gitu ya dengan tim-tim riset Mbak Nadia, di mana waktu itu teman-teman sinerginya itu seperti ini. Mbak Nadia ngajak diskusi nih timnya Mbak Nadia waktu itu untuk proyek penelitian. Yang satu itu anak Gunung Kidul nih teman-teman, anak Jogja banget gitu ya, yang paham banget lokalitas lah. Yang tim satunya dia adalah anak Jakarta, anak ibu kota. Mbak Nadia sendiri bukan orang Jogja dan memang tidak dibesarkan di keluarga yang percaya akan mitos-mitos dan hal-hal yang lain gitu. Nah, teman Mbak Nadia ini cerita nih waktu itu yang dari Gunung Kidul. Di aku tuh ada tradisi yang kalau misalkan kita buat rumah itu dibantuin sama tetangga-tetangga, tapi tetangga-tetangga itu nggak dibayar loh. Terus Mbak Nadia kaget dong sebagai seorang yang bukan dari Jogja waktu itu. Masa sih? Bercanda, kamu nggak mungkin gitu ya. Apalagi teman Mbak Nadia yang dari Jakarta gitu, yang nggak mungkin lah. Zaman sekarang siapa yang nggak mau dibayar gitu kan. Nah terus, tapi beneran honestly ada ditunjukkan gitu ya bukti-buktinya sama teman-teman Mbak Nadia gitu. Ada beberapa referensi juga yang ditunjukkan waktu itu. Dan akhirnya, wah kayaknya ini tuh suatu hal yang baru dan bisa banget diangkat. Aku aja baru dengar nih tradisi ini gitu ya. Nah, saat itu teman Mbak Nadia justru yang tadi memperkenalkan budaya ini malah, jangan, itu mah terlalu biasa gitu ya. Dia bilang begitu malahan gitu. Dia bilang kenapa itu biasa, karena memang dia sering melihat itu
karena memang dia udah tahu dari lama gitu ya. Tapi bagaimana dia sebagai seorang yang memang tidak tahu itu, belum tahu itu, bagi teman Mbak Nadia yang dari Jakarta juga nggak tahu itu suatu hal yang baru, dan itu merupakan menurut kita tuh salah satu budaya intelektual sosial gitu ya teman-teman ya. Nah, kita juga coba cari pola pikir yang lain. Oke, karena teman Mbak Nadia dari Jogja, juri-jurinya saat lomba nanti belum tentu juga dari Jogja, belum tentu juga tahu tradisi ini gitu ya teman-teman. Akhirnya dengan perdebatan panjang gitu ya, masih nggak percaya juga nih teman Mbak Nadia yang dari Gunung Kidul, dengan berat hati dia mengiyakan gitu, oke kita buat tema ini gitu untuk penelitian. Akhirnya ini, dan akhirnya dari sudut pandang kita yang berbeda-berbeda tersebut gitu ya, kita punya strategi itu memandang bahwasanya juri itu bukan hanya dari Jogja, ini juga pengetahuan yang mengendap yang belum banyak orang tahu, dan kita pengen share loh bahwasanya ada lokalitas seperti ini gitu ya, ada budaya saling gotong royong teman-teman yang di dalamnya menganut banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi efektif. Akhirnya waktu itu kita di salah satu kompetisi mendapatkan juara 2 waktu itu di kompetisi nasional, di lokal ya, juara 2 waktu itu. Nah, ini kita ikutkan lagi dengan tema yang sama nih teman-teman, waktu itu ke PIMNAS, dan akhirnya lolos PIMNAS, dan kita tuh benar-benar yang tidak menyangka sama sekali gitu ya teman-teman ya, bisa lolos PIMNAS dengan tema yang menurut kita tuh sederhana itu, tapi maknanya cukup dalam teman-teman semuanya, karena menganut budaya komunikasi efektif, budaya intelektual sosial, tradisi gitu ya teman-teman ya. Kan banyak banget tuh tema-tema penelitian yang diajukan adalah berbau teknologi, tapi nggak banyak yang mengangkat kebudayaan lokal. Tapi nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman belajar masalah riset ya teman-teman ya, riset tentang kebudayaan, riset tentang lokalitas seperti ini, kalau di dunia barat nih teman-teman semuanya, di dunia internasional, ini mahal banget, lebih mahal daripada yang teknologi. Kenapa? Karena orang-orang barat itu teman-teman, dia udah nggak punya lagi lokalitas nih, yang punya adalah orang-orang Asia, dan masih percaya melakukan hal itu teman-teman, walaupun mungkin maknanya sudah bergeser sekarang ya. Jadi ini salah satu juga kalau misalkan teman-teman di sini ada anak-anak ilmu sosial gitu ya, mau mengangkat sebuah penelitian, itu juga boleh sekali, bersinergi ya teman-teman ya, kalau kata Stephen Covey tadi. Lalu nih teman-teman, yang ketujuh adalah sharpen the soul. Jadi increase motivation, energy, and work-life balance by making time for genuine activities nih teman-teman. Nah teman-teman, Mbak Nadia mau cerita juga nih ya teman-teman ya, karena di mana organisasi ini ya teman-teman, kita kan tadi lihat kalau kata Stephen Covey ini, kita harus punya motivasi ketika kita itu sedang dalam masa-masa yang luar biasa bosan, luar biasa tidak nyaman gitu ya. Kadang kalau misalkan nih Mbak Nadia lagi bosan banget di perkuliahan teman-teman, Mbak Nadia larinya di mana? Mbak Nadia larinya di organisasi nih teman-teman. Kenapa? Karena menurut Mbak Nadia, organisasi itu tempat melarikan diri sekaligus menata diri. Kenapa? Karena daripada Mbak Nadia ini melakukan sesuatu hal yang tidak baik, melakukan sesuatu hal yang sekiranya bisa merugikan banyak orang lain, Mbak Nadia larinya ke organisasi bersama circle-circle orang yang bisa menjadi support system yang baik gitu ya teman-teman ya. Dan di organisasi ini Mbak Nadia selalu diingatkan gitu ya, selalu termotivasi dengan teman-teman yang lainnya yang bulan ini aku ke Malaysia, bulan ini aku ke UK, bulan ini aku lomba di sini, bulan ini aku lomba di sana gitu ya. Bulan depan aku jadi narsum di sini, bulan sekian aku jadi narsum di sini gitu ya. Jadi kita yang termotivasi gitu ya teman-teman ya. Punya circle-circle yang seperti itu, yang punya ambisi gitu ya. Jadi menurut Mbak Nadia, kalau misalkan teman-teman nih, ini jadi salah satu opsi juga untuk menata diri teman-teman. Kalau misalkan lagi bosan-bosannya di perkuliahan, teman-teman bisa ikut organisasi. Teman-teman nggak harus ikut opsi ini ya teman-teman ya. Kalau tadi Mbak alumni gitu ya cerita kalau misalkan dia sambil bekerja, nah mungkin cara dia melarikan diri itu dengan cara bekerja, dan bekerja ini salah satu hal yang melatih emotional resilience-nya. Oke. Terima kasih banyak nih teman-teman semuanya, karena waktunya sudah dibatasi gitu ya, 30 menit saja biasanya Mbak Nadia
14 slide aja udah 1 jam. Tapi karena ini waktunya 30 menit, jadi Mbak Nadia akan coba sedikit-sedikit tadi ya untuk menjelaskan saja. Nah, teman-teman semuanya, Mbak Nadia mau kasih satu pesan gitu untuk teman-teman semuanya, bahwasanya keunggulan dalam berkata-kata itu menciptakan kepercayaan diri teman-teman. Keunggulan dalam berpikir itu menciptakan sesuatu yang sangat besar. Dan keunggulan dalam memberi itu menciptakan cinta. Saya Diah Nadia pamit undur diri, saya serahkan lagi kepada host, silahkan. Menurut gua nih ya, enakan mahasiswa hidup di zaman sekarang tuh kita lebih bebas untuk milih karir apa aja ke depannya. Karena akses informasi udah jauh lebih mudah dan banyak peluang baru juga yang muncul gara-gara teknologi yang terus berkembang. Banyak pilihan lah pokoknya. Tapi karena saking banyak pilihan juga, justru itu malah bikin kita suka bingung gak sih? Industri apa yang cocok sama kita, industri apa yang bertahan di masa depan, dan lain-lain. Banyak pilihan juga kadang malah bikin kita merasa insecure, skill kita tuh udah mumpuni atau belum untuk masuk industri. Mau belajar hal baru juga bingung harus mulai dari mana. Buat lu yang lagi ngerasa kayak gitu juga, pas banget nih. Di Kubisa lagi ada promo khusus buat mahasiswa untuk belajar di bootcamp dengan banyak pilihan tema, jadi cuma 200.000 aja. Misal lu pengen belajar di bootcamp digital marketing, nanti akan ikut full 12 sesi pertemuan dengan instruktur yang ahli dan praktisi di bidangnya. Nanti akan dikasih tips juga gimana caranya membangun karir di bidang tersebut. Jadi lu bisa belajar hal baru sesuai dengan karir yang mau lu pilih. Lu bisa pakai kode voucher ini untuk dapat harga spesialnya ya. Pengen apply pekerjaan tapi belum punya skillnya? Kuasai skill siap kerja lewat bootcamp di Kubisa. Dilengkapi dengan final project biar kamu bisa punya portofolio setelah lulus. Gak cuma sertifikat aja, ditambah ada sesi karir coaching one-on-one. Kamu bakal dapat template CV ATS friendly, review CV, dan pembahasan karir. Pilih topik bootcamp yang kamu minati. Daftar sekarang dan kunjungi link atau scan QR code yang tersedia. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian dari dan untuk Anda, Mbak Nadia atau Nadia Tuljana ya, dia Nadia Tuljana. Terima kasih banget Mbak Nadia, dan sebelum kita menuju ke sesi Q&A, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Mas Aceh. Dan silakan Mbak Nadia untuk saya lagi menjelaskan adlibs, Mbak Nadia ngebuka-buka dikit sesi kolom di Q&A. Silakan. Ya, oke, terima kasih banyak Mas Aceh. Teman-teman yuk belajar bootcamp di Kubisa dengan satu harga khusus mahasiswa, bukan 650.000 ataupun 950.000, tapi 200.000 saja. Cukup 200.000 saja dengan menggunakan kode voucher kejar karir 200. Listnya ada apa aja Mas Habibi? Silakan Mas Aceh. Dari 15 tema yang keren, kita ada salah 6 ya, bukan salah satu, tapi salah 6 yang sangat di-request oleh teman-teman baik pekerja ataupun mahasiswa ataupun fresh graduate yang pengen belajar ini ya, yaitu kompetensi PowerPoint, ada e-learning content creator, ada mastering Excel, ada data analytics, lalu juga ada digital marketing dan juga UI UX design. Silakan scan QR code-nya, ada di sebelah kiri layar kamu. Terima kasih banyak. Selanjutnya Mas Aceh. Yuk ajak teman kamu untuk daftar bootcamp ya, untuknya berlipat. Dapat cash 250.000 dengan diskon 20% ya. Cara ikutannya adalah kunjungi salah satu topik bootcamp, bagian link referral kamu ke teman atau keluarga yang akan kamu ajak, lalu ajak menu dengan menggunakan kode referral BCO ya. Dan untuk hal itu guna mendapatkan diskon 20%. Nah, terakhir hubungi CS atau customer service-nya Kubisa untuk claim reward 250.000 bagi tiap transaksi bootcamp dari link referral kamu. Ada pertanyaan atau pengen langsung mendaftar, silakan scan QR code-nya ada di bawah layar kamu. Terima kasih banyak, tapi jangan lupa hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Terima kasih banyak. Selanjutnya Mas Aceh. Yuk gabung ke Discord community-nya Kubisa, banyak benefitnya, seru belajarnya. Benefitnya ada apa aja Mas Habibi? Ada informasi terkini, konten pembelajaran terbaru, ada informasi lowongan pekerjaan, ada kuis berhadiah GoPay serta merchandise, ada live chat bareng instruktur, ada channel diskusi seru, customer service, dan masih banyak lagi. Ya, silakan scan QR code-nya ada di sebelah kanan layar kamu. Terima kasih banyak Mas Aceh, dan kita akan langsung menuju ke sesi pertanyaan. Mbak Nadia, apakah masih bersama kami? Halo, Mbak Nadia? Yes, Mas. Oke, sip. Terima kasih banyak.
Dan pertanyaannya kali ini datang dari perwakilan atas nama Antitas Digital Advertising. Izin bertanya Kak Nadia. Saya Antita, mahasiswi semester 5. Saya ingin bertanya terkait pentingnya pemberdayaan manusia untuk mengembangkan emotional resilience. Kali ini mungkin saya serta teman-teman juga mengalami hal yang sama, yaitu mengatasi ketidakpastian pada masa depan seperti perubahan pekerjaan dan tantangan global. Tekanan akademik serta sosial yang dihadapi mahasiswa saat ini, apakah juga dapat mengaruhi emotional resilience, Kak? Dan bagaimana kami mengatasi dan memenangkan emotional resilience itu sendiri? Silakan, Nadia. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Kak Antita, luar biasa sekali, bagus ya pertanyaannya. Kak Antita, kalau misalkan disinggung mengenai ketidakpastian, artinya jawabannya adalah memastikan. Lalu yang kedua, apakah tekanan itu mempengaruhi emotional resilience? Jelas, semakin banyak tekanan, semakin resilient kita. Semakin banyak tekanan, kita cari cara. Gimana sih caranya supaya tekanan-tekanan itu bisa teratasi dengan baik gitu ya. Kalau konteksnya adalah emosi, jangan dilawan ya, katanya sih ya. Kalau Nadia baca buku, baca jurnal, kalau emosi itu nggak boleh dilawan nih Kak Antita. Emosi nggak bisa dilawan, tapi yang dilawan, yang dikontrol adalah tindakan negatif atas emosi tersebut. Jadi kalau misalkan ada emosi, Kak Antita rasakan aja emosinya. Lakukan, alihkan ke tindakan-tindakan yang lebih positif. Kayak tadi Mbak Nadia cerita gitu ya, kalau misalkan Mbak Nadia tuh kesel banget gitu ya, ternyata ditinggalkan oleh orang terkasih gitu ya, lebih memilih orang yang lain. Tapi Mbak Nadia cara untuk rilis itu gimana nih tindakannya? Tindakannya ya udah Mbak Nadia ikut organisasi, Mbak Nadia upgrade diri, Mbak Nadia ikut pekerjaan yang bagus gitu ya. Mana dia membayar semua waktu itu perkataan-perkataan dia yang cukup menyakitkan dan merendahkan gitu dengan banyak prestasi gitu. Itu Kak Antita. Jadi tadi ya, kalau misalkan Kak Antita merasa ketidakpastian, memastikan itu dengan cara tadi baca bukunya Simon Sinek, Find Your Why. Gimana caranya menemukan tujuan hidup? Gimana list cara-cara yang harus dilakukan nih? Kira-kira apa aja tadi? Ikut organisasi kah, menjadi learning partner, ikut kompetisi, membuat sebuah platform, ikut pekerjaan di mana, magang, intern, lalu outputnya apa? Itu harus dicari. Lalu ditanya lagi mengenai gimana sih mengatasi atau mengembangkan emotional resilience itu sendiri. Sebenarnya teman-teman, yang tadi mana dia bilang, semakin banyak tekanan, semakin banyak kita melibatkan kepada sebuah problem-problem, kita dan otak kita itu akan berpikir untuk menyelesaikan, dan itu yang menjadi modal baik sekali untuk menguatkan mentalnya, menguatkan emosionalnya nih teman-teman. Jadi sudah terbiasa dengan masalah-masalah. Ketika ada masalah, iya, sedih, sakit, marah, kecewa, iya, tapi bukan berarti berhenti. Kalau ada yang kurang ditingkatkan, kalau ada yang salah diperbaiki. Seperti itu Kak Antita, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadia, dan buat Antita silakan Mas Aceh untuk bantu saya berikan template data diri pemenang kepada Antita, dan juga Antita silakan dipergunakan hadiahnya untuk bisa menonton webinar Kubisa secara gratis. Dan untuk itu Antita, kita akan mengundang kamu ya untuk bisa berfoto bersama kami semuanya di sini ya. Silakan Mas Aceh untuk bisa mengundang Antita ke dalam ruang VIP panelis, silakan. Dan untuk itu saya juga mengajak Mbak Dinda dan perwakilan dari Mbak Andriani untuk bisa berfoto bersama. Mbak Antita, silakan untuk di-accept ajakan dari master control kami untuk bisa kita bersama-sama berfoto bersama. Silakan. Oh, ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu ya. Ada pertanyaan kedua nih. Oke, siap-siap ya. Dan pertanyaan keduanya kali ini datang karena dia dari Mbak Nadia, mau pilih yang mana? Goods atau Kama? Yang lebih panjang kali ya Mas ya. Oke, sama Helwa Rusli ya. Silakan
Mas Aceh berikan template data diri pemenang dan sekaligus kode vouchernya kepada atas nama Kama Helwa Rusli. Silakan digunakan untuk membeli atau mengakses Kubisa ya, webinar-webinarnya. Tapi jangan lupa Kama, di-allow, di-accept atau di-admit ajakan untuk masuk ke ruang VIP panelistnya kita semua di sini agar bisa nanti berfoto bersama. Pertanyaannya adalah, Mbak, bagaimana mengelola emotional resilience dalam menggapai sebuah pencapaian prestasi akademik hingga menjadi sebuah hal yang berarti selain materi atas hegemoni sosial yang demikian deh gitu. Silakan mana dia? Oke, thank you Kak Kama Helwa. Gimana sih caranya ya mengelola emotional resilience dalam sebuah pencapaian prestasi akademik nih? Gini ya teman-teman ya, dulu Mbak Nadia agak cerita sedikit ya teman-teman. Dulu Mbak Nadia kan kerja sambil kuliah nih. Mbak Nadia pernah mengucap gini, ini nggak boleh terucap di teman-teman ya. Alah, kuliah cuma formalitas, gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu nih teman-teman. Balik lagi, kalau teman-teman itu punya tujuan, itu teman-teman pasti tahu. Mbak Nadia kan tujuannya pengen buat platform edukasi nih teman-teman. Sebagai seorang founder, itu ada teorinya, itu harus menjadi founder yang fit. Founder yang fit itu salah satu syaratnya adalah education background yang kuat sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan tingkat pendidikan gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan prestasi akademik kegiatan-kegiatan akademik itu sudah punya nih tujuannya mau kemana, seperti apa yang mau dicapai jelas gitu ya teman-teman ya, ada yang mau diraih. Lalu setelah itu, karena Mbak Nadia tahu nih tujuannya apa, teman-teman, Kak Kama terutama gitu ya, akhirnya hal-hal ini itu bisa menjadi salah satu build emotional resilience, karena walaupun ada gagal, walaupun ada miss-nya, walaupun ada banyak tekanannya, walaupun mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, tapi tahu on the track, balik lagi ke track awal mau kemana, ada jelas tujuannya ya, Kak Kama ya. Sama sebenarnya tadi pertanyaannya dengan Kak Antita. Kalau misalkan kita semuanya gitu ya, kakak-kakak mahasiswa di sini sudah tahu tujuan hidupnya mau kemana, apa yang mau dicapai, cita-citanya apa, pasti tahu. Lalu dirumuskan dengan cara-caranya, outputnya seperti apa, ngerti banget. Itu bisa diterapkan di prestasi akademik, bisa juga diterapkan di pekerjaan, bisa juga diterapkan as long term-nya, teman-teman. Seperti itu ya Kak Kama ya, semoga menjawab. Terima kasih Mas Habibi. Terima kasih banyak. Yuk Mas Aceh siap-siap untuk berfoto. Silakan kembali ke layar Mbak Dinda dan perwakilan dari Mbak Adriani yang sudah mewakili Mbak Adriani. Boleh silakan. Dan atas nama Antita lalu juga Kama, boleh dibuka videonya. Nggak apa-apa, audionya ditutup nggak apa-apa. Videonya saja. Lalu atas nama Kama, Helwa Rusli. Halo Kama. Oh, pakai hijab kali ya. Oke. Pakai hijab dulu. Iya, cepet. Hijab gua mana? Silakan. Ayo kita tunggu ini. Oh, ini perempuan semua ya. Kok saya insecure ya? Ini perempuan hebat semuanya. Silakan Kama, halo. Yuk, cepet yuk. Dipakai hijabnya. 10 9 8, terima kasih Kak, saya belum bisa foto bersama. Oke, belum bisa foto bersama. Mungkin ada sesuatu yang membuat keadaan yang nggak bisa, atau nggak ketemu hijabnya ya. Tapi nggak apa-apa, baiklah. Kita akan berfoto bersama dengan Antita, Mbak Dinda, Mbak Nadia, dan juga perwakilan dari Mbak Adriani. Boleh tahu namanya siapa tadi kalau nggak salah, Bu Setiorini atau siapa? Iya, Bu Setiorini. Setiorini betul ya? Oh, aduh, Yeah. Alhamdulillah. Saya nggak salah nyebut, alhamdulillah. Terima kasih. Sebagai, boleh di-share Mbak atas sebagai apa? Sebagai Kepala Karir Center. Oh, bosnya Mbak Adriani. Oke, saya deg-degan ya, mulai deg-degan saya. Iya, oke. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita akan berfoto bersama. Kita akan berfoto bersama 2 kali ya, 2 kali. Silakan bersiap-siap, arahkan pandangannya menuju ke lensa, bukan ke layar. Arahkan pandangannya, tatapannya menuju ke lensa dan bukan ke layar. Kita akan berfoto bersama 2 kali, hitungan mundurnya adalah 5. Ya, menuju senyum, siap-siap dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, dan silakan senyum. Terima kasih. Dan yang terakhir,
Siap-siap menuju senyum yang terakhir. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, dan senyum. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Dan rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan hadiah terakhir, yaitu e-sertifikat yang sudah dibubuhi tanda tangan dari Mbak Nadia ya. Ada yang dapat tanda tangan Mbak Nadia, ada yang dapat tanda tangan Mbak Dinda. Jadi begitu download, random dapatnya. Siap-siap dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, dan silakan Mas Aceh berikan template data diri. Template untuk link e-sertifikatnya. Tapi jangan lupa teman-teman, isi terlebih dahulu form feedbacknya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung kami. Yang pertama ada dari ICCN atau Indonesia Career Center Network. Lalu kami juga bekerja sama dan mengucapkan terima kasih kepada Google Indonesia dan juga Kementerian Republik Indonesia ya, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada myphilips.com yang sudah meminjamkan CEO-nya. Waduh. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Manulife Indonesia di tempat Mbak Dinda bekerja, karena sudah meminjamkan Mbak Dindanya untuk beberapa puluh menit ya. Terima kasih banyak. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu Institut Asia Malang Jawa Timur ya, yang sudah meminjamkan Mbak Adriani dan juga Mbak Setiorini untuk tampil di depan layar. Terima kasih banyak. Dan rekan-rekan sekalian, ini waktunya saya untuk pamit undur diri. Saya Ahmad Habibie Salam, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini dan mau belajar bersama Kubisa. Terima kasih banyak. Saya bersama Mbak Setiorini, bersama Mbak Dinda dan juga Mbak Nadia, mohon izin untuk pamit undur diri. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa, from the river to the sea, Palestina will be free. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Bye bye. Silakan Master Kom.